setiap keluar rumah memakai masker. Itu kuncinya. Karena dengan memakai masker kita sudah melindungi diri kita dari orang lain dan mungkin saja kita yang sudah tertular tapi kita tidak pernah memeriksakan diri, tidak pernah meriksa swab atau pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium sehingga kita tidak tahu bahwa kita sakit. Jadi kita beranggapan seperti itu saja sehingga kita patuh dari rumah pakai masker. Kita berharap kalau kita sehat, kita tidak tertular oleh orang lain yang di luar rumah kita, yang kemungkinan saja pada saat ketemu kita, dia sedang sakit dan menularkan kepada kita. Dan kita juga beranggapan, anggap saja kita sedang sakit, sehingga kita perlu memakai masker supaya orang lain tidak tertular oleh kita. Jadi dengan demikian, fungsi kita memakai masker, jika kita sehat tidak tertularkan dan apabila kita sakit tidak menularkan. Sehingga dengan demikian penyakit ini tidak terus menular di tengah-tengah kita dan dia akan terputus penularannya dan tentunya akan berhenti. Kedua, selalulah cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Karena cuci tangan amat penting, kita tanpa disadari menyentuh mulut kita, menyentuh hidung dan mata, dan bahkan kita makan, walaupun kami yakin kalau makan makanan yang seperti makan nasi itu pasti cuci tangan ya. Tapi makanan yang kecil kan, tanpa disadari kita tidak mencuci tangan, sehingga apabila ada virus di tangan kita, dia akan masuk bersama makanan yang kita makan. Dan kita akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, tetaplah jaga jarak. Karena penularan virus ini sangat efektif dalam jarak kurang dari 1 meter. Sehingga diharapkan jaga jarak walaupun pakai masker, itu jaga jarak kalau berbicara terutama lebih dari 1 meter, lebih baik. Kemudian yang paling penting karena penyakit ini tidak ada obatnya, perkuatlah daya tahan tubuh. Dengan demikian daya tahan tubuh kita kuat, apabila kita terinfeksi, kita tidak akan menjadi sakit yang berat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya kami akan mengumumkan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total ODP sebanyak 5.830 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.192 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.638 orang. Kemudian yang kedua yaitu jumlah PDP secara keseluruhan berjumlah 485 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 204 orang. Proses pengawasan sebanyak 281 orang. Dan penambahan PDP kita pada hari ini sebanyak 8 orang. Jadi total penambahan PDP ini masih dalam batas normal berkisar antara 8 sampai 10 orang. Kemudian sampel yang diperiksa di laboratorium pada hari ini sebanyak 3.213 orang yang terdiri dari OTG 2.488 orang, kemudian PDP 591 orang, ODP 134 orang. Jumlah sampel yang positif sebanyak 868 orang. Jumlah sampel yang negatif sebanyak 382 orang. Masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 1.963 orang. Sehingga pada hari ini kita mendapatkan penambahan kasus baru
COVID-19 sebanyak 56 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 40 orang, kemudian Prabu Muli sebanyak 5 orang, Banyuasin sebanyak 6 orang, Lubuk Linggau 2 orang, Oku Timur 1 orang, kemudian Pali 1 orang, Ogan Ilir 1 orang. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 3 orang dari Kota Lubuk Linggau, sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 117 orang. Kemudian untuk yang meninggal, kita tidak ada penambahan kasus yang meninggal, dan total meninggal masih berjumlah 28 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tetap selalu menjalankan aturan dengan disiplin. Dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan atau menghentikan penularan penyakit COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan umumnya di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan terhadap pedagang pasar. Ya, saya belum dapat info dari Dinas Kota mengenai pemeriksaan. Namun tadi beberapa orang yang menanyakan tentang bahwa telah dilakukan pemeriksaan rapid di Pasar Kebon Semai. Di Pasar Skip artinya. Nah, itu nanti akan saya tanyakan dengan Kota Palembang terhadap pemeriksaan itu apakah benar dan berapa orang jumlahnya. Yang jelas setiap ada kasus kita akan melakukan pelacakan baik terhadap keluarga dan teman-teman dekat. Dan itu akan diambil swab untuk pemeriksaan konfirmasi PCR. Pemeriksaan laboratorium. Rasanya masih ada 1 ya, 4 lawang. Sudah, 4 lawang. Iya, jadi 4 lawang sudah ada juga kasus. 1 artinya kita semua kabupaten sudah ada semua kasus. Iya, sudah meningkat sekitar 500 sehari, 500 sampel. Sampel yang masuk per hari ini banyak ya. Banyak, jadi sekitar 400-500-an sampel yang masuk, sementara yang diperiksa sekitar 400-an per hari. Jadi kita masih tertunda sekitar 100-an. Dan untuk ke depan kita terus mengembangkan laboratorium ini, bukan hanya BBLK, tapi Pusri akan dikembangkan, kemudian Rumah Sakit Siti Fatimah, Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan informasinya juga untuk yang di luar Sumatera Selatan sudah tidak lagi mengirim ke Palembang. Artinya kita akan bertambah kapasitas kita dengan tidak adanya provinsi itu mengirim ke kita. Untuk yang dari pasar belum dilaporkan ya, karena yang dari pasar itu kan masih dalam proses pemeriksaan. Nanti kalau hasilnya positif, berarti ada klaster pasar. Dan nanti kita lihat juga orang-orang yang kontak dengan orang yang positif itu, berapa yang positif nanti. Artinya klaster pasar baru 1 yang masih dalam proses pemeriksaan. Dan apabila hasilnya positif,
kita nyatakan itu ada klaster pasar. Nah, Pali ini transmisi import katanya ya. Karena dia dapat dari Prabu Muli. Import itu kalau menurut kita ya dari luar. Kalau dari Prabu Muli itu dianggap lokal. Tapi kalau Pali menilainya, karena itu di luar wilayah dia, jadi dia menilai itu ada suatu riwayat bepergian ke Prabu Muli. Jadi bolehlah arti kasus di Pali itu dianggap import ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.